Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Bayangkan, dia harus menjadi pegawai dengan anak 2, satu keluarga berempat, gajinya hanya cukup untuk hidup selama 15 hari. Terus 15 hari sisanya dia makan pakai apa? Negara tak boleh tutup mata dengan kenyataan itu. Lalu pura-pura nggak tahu aja dah. Udah, Anda terserah lah gimana caranya. Gak bisa. Pendidikan nggak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Ya, betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Kelihatan. Langsung. Pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius ini. Apa soal ini? Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya. Apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura. Semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini Rob, kayak piramid nih. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa di double check ya. Tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta. Kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang. Yang hilang per angkatan itu bisa hampir 1 juta sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Jangan membayangkan korupsi itu sebagai masalah yang jauh-jauh tuh. Tidak. Persoalan korupsi itu dihadapi dan efeknya konkret di kita-kita yang warga negara biasa. Kan seringkali petani merasa itu korupsi itu yang berita-berita di TV-TV itu. Buat saya sih nggak ada urusannya. Tidak. Kenapa harga produk pertanian Anda jadi mahal sekali di kota sana? Karena jalannya rusak. Karena itu kalau bawa telur ke pasar-pasar bisa 30% rusak di jalan. Bawa jeruk rusak, bawa mangga rusak. Kenapa jalannya rusak? Karena dibangun dengan standar yang di bawah seharusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada praktek korupsi. Kemudian perawatan jalan yang gak berjalan betul karena ada korupsi. Simple sekali. Jadi jangan membayangkan praktek korupsi ini sebagai praktek-praktek yang ada di televisi. Korupsi itu konsekuensinya kita rasakan langsung sehari-hari. Karena itu harus pangkas total. Pangkas total. Harus pangkas total. 3. Ada korup karena kebutuhan. Bayangkan, dia harus menjadi pegawai dengan anak 2, satu keluarga berempat, gajinya hanya cukup untuk hidup selama 15 hari. Terus 15 hari sisanya dia makan pakai apa? Negara tak boleh tutup mata dengan kenyataan itu. Lalu pura-pura nggak tahu aja dah. Udah, Anda terserah lah gimana caranya. Gak bisa. Harus ada restrukturisasi atas gaji agar sesuai dengan kebutuhan. Tak pantas kita menggaji orang-orang yang bekerja untuk negeri di bawah kewajaran. Gak pantas lagi. Yang kedua adalah korup karena sistem. Aturannya itu membuat orang dipaksa untuk korup. Itu banyak sekali prosedur-prosedur yang prosedurnya itu membuat orang jadi korup. Yang gak mau korup pun dipaksa untuk korup oleh prosedur. Ubah itu. Dan katakan cukup sudah dengan prosedur seperti ini. Ini dibuat dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Ubah ini. Yang ketiga, korup karena keserakahan, greed. Ini gak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini
Orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas praktik dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Kami. Nah, ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Ya. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan. Dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau ekonomi, intervensi hari ini angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan tidak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Langsung pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius ini. Apa soal ini? Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya. Apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura? Semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini Rob, kayak piramid nih. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa di double check ya. Tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta. Kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang. Yang hilang per angkatan itu bisa hampir 1 juta sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Nah, kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA. Apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus tuh. Yang masuk SD nggak seperti piramid seperti sekarang. Sehingga akses pada
kesempatan untuk sejahtera menjadi lebih baik. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin ya kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan, itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu ini Jangan memang jangka bereskan panjang. di hilir-hilirnya doang. Betul. Ya. Ini jangka panjang. Nah, karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Persis. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum tuh setahun sekali ya. Davos tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Di mana tuh? 2015 Terakhir di mana? Di tuh? Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, berarti Sebelumnya 2000, 20 ya. sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Kalau World Economic Forum kesepakatan hari ini, ya 2 bulan lagi. Nah, kita Indonesia ini kalau tidak segera, dan ini gagasan siapa? Bung Hatta, Bung Karno dari awal. Bung Hatta aja ketika PNI nggak ada, dibikinnya Pendidikan Nasional Indonesia, bukan? Karena dia sadar persis, inilah hulu. Nah, kalau hulunya diberesin, sabar nih 2-3 pemerintahan, itu akan keluar hasilnya. Jangka pendeknya, ketimpangan antar kelas, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kawasan itu dibereskan. Nah, kalau itu ada, maka kita serius melaksanakan Pancasila yang seperti kita bilang tadi tuh. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ya, itulah teman-teman statement cerdas dari Bapak Anies Rashid Baswedan, yakni mengenai korupsi di Indonesia ini yang sudah akut teman-teman. Tidak ada kata lain, miskinkan para korupsi teman-teman. Itulah jalan satu-satunya untuk membuat koruptor di Indonesia ini jerat teman-teman. Namun kenyataannya di pemerintahan sekarang belum ada yang mengetok palu terkait RUU rampasan aset atau memiskinkan para koruptor teman-teman. Dan dari sektor pendidikan, Bapak Anies ini akan diutamakan teman-teman, perbaikan pendidikan dan beri pendidikan yang berkualitas. Dan tentu perihal pendidikan ini dibutuhkan waktu jangka panjang. Betul apa yang tadi Bapak Anies sebutkan, tidak cukup 1 atau 2 periode kepemimpinan teman-teman, harus berkelanjutan terkait pendidikan ini, karena ini investasi terkait mutu dan kualitas berdaya manusia ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.